Hong, ini beneran openingnya harus gini banget? Masih baru mulai udah lomba kicau burung? Ya udahlah, kita lihat akan sesangar apa permainan preman Oyo satu ini. Tapi apakah cerita kita tentang ini aja? Atau ada burung-burung lainnya yang ikut berterbangan? Dan apakah tokoh utama kita cuma ini aja? Ya enggak dong. Karena yang pasti, film ini akan mengisahkan strategi para penjahat yang harus bergelut dengan kasus pencucian uang. Kebenaran yang bersembunyi dalam hati nurani, dan kebebasan sejati dari beragam aksi mafia yang konyol dan juga energik. Baiklah, daripada berlama-lama lagi, jadi begini ceritanya. 아이 싸가지 없는 새끼야 똑바로 안 앉아? Pagi-pagi udah dikepret polisi. Tapi saya sering lihat yang kayak gini. Enggak. Tenang aja, ini polisi Korea kok. Jadi mereka bukan asal geprek kepala wartawan. Alasannya jelas, karena pagi ini kota Seoul baru saja digemparkan dengan berita kecelakaan yang janggal dan mencurigakan. Jadi, menurut hasil olah TKP terakhir, Pak Chul dan Pak Wong harus memanggil seorang petinggi perusahaan pajak yang bernama Handoko. Kabarnya di dalam mobil yang hangus terbakar itu ditemukan sebuah jam Rolex yang mencantumkan nomor seri Handoko sebagai pemiliknya. Namun mereka salah, karena menurut Handoko, ia sudah memberikan jam itu pada bawahannya yang diduga telah membawa lari uang klien mereka sebanyak 100 miliar rupiah. Dan sekarang giliran Handoko yang bertanya. Pertama, apakah mobil itu adalah mobilnya? Dan kedua, apakah karyawannya berhasil selamat dari kecelakaan itu? Namun sebelum terlalu jauh, mereka berdua ingin bertanya sesuatu pada Handoko. 이 사람이 한국 사람인가요? Baik. Saya tahu kalian juga mungkin sedikit tidak percaya kalau pria ini made in Korea. Daripada salah paham, perkenalkan, namanya Choi Yong-in. Atau biar pas sama potongannya kita panggil saja Rizky. Dari luar, Rizky memang mencerminkan aura seorang karyawan pajak. Tetapi karena wajahnya selalu dikira imigran, nasib Rizky juga sering berakhir apes. Ya kurang apes gimana lagi? Kalau baru ngadain seminar sekali, yang keluar langsung sebanyak ini. Termasuk mbak-mbak manis satu ini, yang datang seminar karena pengen duitnya aja. 하던 얘기 마저 하시던가. Sebagai karyawan biasa, tentu karirnya sedikit banyak ditentukan dari target klien yang bisa dia ajak kerjasama. Namun, meskipun Rizky sudah berusaha mati-matian, hasilnya tetap memalukan. Alias, kerjanya setiap hari hanya nongkrong dan nonton pertandingan baseball bersama sahabatnya, Cahyo. Bahkan meskipun jam terbangnya sebagai karyawan senior sudah puluhan tahun, tapi setiap hari kerjanya paling mentok, ya cuma menata hadiah untuk menyuap kliennya. Itu pun masih sering salah beli. 1,000만 원짜리 동전 안 나오냐? Iya, kalian tidak salah dengar. Di dalam setiap targetnya, Rizky dituntut harus bisa mendapatkan klien yang dengan sukarela memasrahkan pajaknya untuk dikelola perusahaan Handoko. Apapun caranya, Handoko tak peduli. Bahkan jika itu termasuk suap menyuap. Sepertinya familiar. Bagi sebagian orang, pelicin untuk proyek pajak adalah hal yang wajar dan menguntungkan. Tapi tidak bagi Cahyo. Sebagai manusia biasa, ia merasa bersalah dengan cara kerja mereka yang kotor. Pikiran Cahyo terus dihantui pertanyaan. Bagaimana rasanya hidup bebas? Bagaimana jika suatu hari polisi mencium penggelapan pajak mereka? Cahyo tahu, kroco-kroco seperti mereka sangat rentan dijadikan tumbal. Di bar langganan mereka, Cahyo mulai ragu. Gerak-gerik Handoko yang memberi pelicin 10 kali lipat dari biasanya membuat Cahyo curiga. Rizky bertanya, bukankah itu biasa? Yang penting gaji kita cukup buat kos. 3 juta per hari kan? Tapi keputusan Cahyo sudah bulat. Malam itu juga ia ingin menyebarkan video di flash disk ini. Sebagai jaga-jaga, Cahyo menitipkan salinan bukti itu pada Rizky. Seandainya terjadi sesuatu padanya. Esoknya, Rizky tak menemukan berita apapun di media. Ia menganggap pesan Cahyo hanya gertak sambal. Mana mungkin karyawan biasa senekat itu. Namun, asumsinya runtuh saat Handoko tiba-tiba memberinya sebuah koran sambil bertanya, "Kemana saja kamu hari ini?" Handoko lalu menyarankan nanti sore mereka harus pergi ke rumah Cahyo. Karena
Ternyata apa yang diucapkan Cahyo bukan omong kosong, namun ada yang janggal dari kematiannya. Rizky yakin tak mungkin Cahyo nekat melompat dari jembatan. Untuk naik lift ke lantai 4 saja dia sering muntah. Jadi ini bukan kasus biasa. Kecurigaan Rizky semakin kuat saat Handoko tiba-tiba mengajaknya bertemu dengan seorang politisi independen. Tetapi karena ia tak mau bernasib sama seperti Cahyo, Rizky pun tidak berani menolak saat Handoko kembali memberinya tugas pencucian uang senilai 100 miliar rupiah. Dan untuk membujuknya, Handoko segera mengibahkan jam tangan Rolex miliknya agar Rizky bisa pamer COD Strava di alun-alun Seoul. Kayaknya salah jenis jam deh, Pak. 내 동생 영인이 Kita semua tahu bahwa dalam bisnis haram seperti ini pasti ada banyak kepentingan yang ikut andil. Tak terkecuali Handoko yang telah bekerja sama dengan mafia berdarah dingin yang selalu melindungi segala aksi kejahatannya selama ini. Namanya Soleh. Ya, walau kelakuannya nggak soleh, tapi minimal dia selalu berdoa agar usahanya selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Oh lah, orang-orang kayak gini ternyata yang bikin malaikat sering bingung. Malam itu, Soleh tak perlu cemas. Handoko sudah berencana menyetorkan separuh uang proyek agar transaksi bodong mereka aman. Setelah itu, ia akan menghabisi karyawan bodohnya untuk membersihkan nama. Namun semua rencana itu buyar saat Rizky tiba-tiba dihubungi klien Cahyo. Tepat saat ia mencari sinyal, tiba-tiba... 여기가 Ulah, misi belum selesai malah dikorek anak SMA. Begini banget nasibmu, Kiki. Tapi itu semua adalah awal dari sebuah kecelakaan yang menyebabkan Handoko harus berurusan dengan kepolisian. Oleh karena itulah Handoko tak bisa membela dirinya lagi saat CEO-nya bertanya, di mana mobilnya yang asli? Karena menurut laporan intelnya, beliau sudah tahu kalau ternyata mobil yang terbakar itu adalah mobil curian. Jadi kalau Handoko ingin selamat, dia harus segera menemukan mobil aslinya sebelum ada yang tahu tentang pencucian uang mereka selama ini. Dan sepertinya Handoko tahu siapa dalang di balik kasus sepele seperti ini. Sebagai mafia yang terkenal licik, Handoko tahu kalau pelaku di balik ini semua pasti Soleh. Karena siapa lagi yang tahu tentang misi ini selain dirinya? Dan pasti dia sudah menyuruh gerombolan anak SMA bodoh itu untuk memanipulasi kecelakaan Rizky. Namun Handoko terlalu gegabah. Sebab seharusnya Soleh lah yang bertanya, kenapa Rizky tiba-tiba menghilang? Atau jangan-jangan ia sengaja menjebaknya untuk mengambil semua keuntungan mereka. Disinilah kelicikan Soleh mulai bekerja. Sebab jangan salahkan dirinya jika nasib putri Handoko harus berakhir mengenaskan, seperti pengkhianat imigran itu. Tapi Soleh sepertinya salah menggertak lawan. Karena bukannya takut, Handoko justru tiba-tiba... 이렇게 무릎 꿇고 평생 야 내가 이래서 우리 선배님 좋아한다니까. Sejenak mari kita tinggalkan dua mafia itu. Sebab Facul mulai mencium keanehan dalam kecelakaan Rizky. Handoko bertanya soal mobilnya, lalu memberi Rolex 500 juta. Dan yang paling aneh, kenapa ia begitu khawatir memastikan karyawannya selamat? Jangan-jangan mereka memang takut Rizky masih hidup. Dan di saat bersamaan, dugaan Facul ternyata benar. Karena saat ini Handoko dan Soleh sama-sama masih yakin kalau Rizky tidak akan tewas semudah itu. Hingga tak berselang lama, tiba-tiba ada yang menelpon Handoko. Dan orang itu adalah... 누구? 야야, 너 맞아? 맞다니까요. Ya, Rizky ternyata masih hidup. Ia hanya bisa minta maaf karena semalam disekap dan baru bisa menghubungi sekarang. Itu bukan masalah, ujar Handoko. Yang penting di mana mobilnya. Rizky yang baru tersadar hanya bisa menyebut ia berada di dekat rest area Danyang. Namun saat Handoko bertanya lokasi tepatnya, Rizky terdiam. Pulsanya habis. Dan di saat ia sudah tidak punya apa-apa, Rizky malah dikira gelandangan ketika ia hanya bisa terpaku kelaparan di hadapan dua bocil kematian yang... Mas, lapar. Tapi bentukmu emang kayak gelandangan ya, Mas?
Harga dirinya tidak hanya musnah di depan anak-anak, bahkan di depan penjual sosis pun Rizky masih dianggap imigran gelandangan yang kelihatan belum makan 1 bulan. Karena memang sudah tak punya apa-apa, Rizky tak keberatan, sekalipun dia dianggap gelandangan asal Probolinggo. Karena yang terpenting sekarang, dia bisa mengisi perutnya sambil menunggu pertolongan Handoko. Namun di saat itulah, ia tiba-tiba teringat dengan sebuah surat yang Handoko titipkan sebelum insiden malam itu. Surat itu berisi permintaan maaf dari Rizky dan Cahyo karena telah membawa kabur uang perusahaan dan mereka siap dipecat. Rizky tak percaya penulis surat itu adalah dirinya sendiri. Ia menyadari Handoko sudah merencanakan semua ini dari awal. Persis seperti dugaan Cahyo. Rizky pun bergidik. Seandainya dia tidak diserang para anak SMA kemarin malam, nasibnya pasti akan sama seperti Cahyo. Semua ketakutan Rizky terbukti malam itu saat Handoko dan pasukan Soleh mengejarnya. Rizky menyiram mereka dengan solar, tapi mereka tetap nekat. Handoko hanya tertawa. Tak perlu takut, solar takkan terbakar di malam hari. Katanya, terus dia coba praktek, dan yang terjadi adalah... Ulah mas percaya kok sama omongan Handoko? Setelah berhasil mengecoh 2 mafia itu, Rizky harus segera kabur ke mobil kantornya sebelum jejaknya terendus. Namun ia hanya bisa tertegun melihat uang 100 miliar di dalam mobil. Belum sempat berpikir, ia harus segera pergi karena polisi juga sedang mencarinya. Tapi saat Rizky mencari jalan keluar, tiba-tiba... Rizky ternyata tidak menabrak pengamen biasa. Wanita itu adalah peserta seminarnya. Dan kini ia juga sedang dikejar segerombolan preman. Dengan waktu yang sempit, wanita itu belum bisa menjelaskan alasannya. Maka sebelum polisi dan preman menangkap mereka, tidak ada pilihan lain selain kabur sekarang juga. Rizky sudah hafal dengan trik seperti ini. Ia yakin wanita itu sengaja menabrakkan diri untuk memerasnya. Dari mana ia bisa percaya, sementara wanita itu baru saja dikejar preman. Namun saat wanita itu hendak memperkenalkan diri, ia seketika sadar bahwa Rizky juga buronan sepertinya. 대박. Awalnya Rizky benar-benar ingin mengusirnya. Namun ketika ia menceritakan tentang dirinya, Rizky tiba-tiba berubah pikiran. Namanya Miri, dan persis seperti dugaan Rizky. Miri ternyata bukan wanita biasa. Karena di umurnya yang baru 23 tahun, Miri sudah melalang buana di dunia malam. Sejak ia harus hidup sebatang kara di Korea. Dan untuk menyambung hidup, ia akan melakukan apapun. Seperti datang ke seminar Rizky waktu itu, hanya demi mendapatkan sedikit uang. Dan penyebab kenapa ia harus dikejar preman seperti tadi, itu karena ia telah mempermainkan ketuanya yang bernama Dedi. Ya cocok sih sama mukanya. Sebenarnya ini bukanlah salahnya. Sebab jika Dedi sedikit pintar, maka dia tidak akan meninggalkan dompetnya ketika sedang COD dengan kupu-kupu malam sepertinya. Dan amarah Dedi sebenarnya bukan hanya karena gagal adu penalti, tapi karena Miri telah mencuri sesuatu dari dompetnya. Dan karena alasan itulah, Dedi dan komplotannya harus menangkap Miri dan merebut lagi liontin itu. Dalam pelariannya, Rizky terus mencari jalan keluar. Karena dia sadar tak bisa selamanya dia kabur dari Handoko dan polisi. Di tengah kepanikan, Miri tiba-tiba bertanya, "Kenapa kamu lari dari polisi jika tidak bersalah? Bukankah seharusnya kita melaporkan Handoko dan Soleh?" 무슨 일로 오셨나니까요? Can you speak Korean or English? 사와디까? Ya gimana ya, mukanya Rizky emang nggak Korea banget sih. Kiki, wong pabelan gue kayak Kiki. Rizky tak punya pilihan lain. Ia terpaksa menghubungi Handoko untuk mengembalikan uang itu. Sejujurnya, ia menginginkan uang itu. Namun nasib Cahyo membuat Rizky tak ingin lagi hidup dalam rasa bersalah. Ia ingin hidup bebas, seperti keinginan sahabatnya. Tapi sebelum mengembalikan uang itu, ia harus menyingkirkan Miri dulu. 너 내가 왜 다 커서 갈 데가 없니?
아저씨 갈 데 있어? Baiklah, Rizky sepertinya tahu harus bagaimana. Walau harus membelikannya banyak pakaian dan memberinya sedikit uang, itu tidak masalah. Selama ia bisa segera terbebas dari parasit licik seperti Miri. Namun, di saat Rizky akan bertemu Handoko, ia tidak menyadari bahwa dari tadi ternyata Miri masih mengikutinya. Rencana Rizky berantakan ketika Handoko menyadari uangnya telah ditukar dengan tas berisi batu. Sambil mengancam akan membakarnya hidup-hidup, Handoko bertanya di mana uangnya. Rizky balik bertanya, mengapa ia tega membunuh Cahyo? Dan apakah dia percaya dengan berita soal Cahyo yang menghabisi nyawanya sendiri? Handoko hanya tertawa. Ia salut pada Rizky yang setia pada Cahyo, dan yakin Rizky tahu alasannya membunuh. Handoko menuntut Rizky menyerah, atau nasibnya akan hangus seperti Cahyo. Tapi Rizky tak gentar. Ia berkata, Handoko tak akan pernah menemukan 100 miliar itu jika ia dibakar hidup-hidup. Seperti Cahyo yang keras kepala, nasib Rizky kini di ujung tanduk, membela kebenaran yang tak berarti di hadapan materi dan kekuasaan. Namun tepat saat nyawanya terancam, tiba-tiba tanpa diduga, Miri punya peran dalam rencana ini. Ia berhasil memancing Dedi. Tapi Rizky tak tahu, ponsel dan liontin yang Dedi cari ada di sakunya. Kesalahpahaman pun pecah. Dedi mengira Soleh menyembunyikan Miri, sedangkan Soleh mengira Dedi mengincar uang Rizky. Dan demi mendapatkan barang berharganya masing-masing, pertempuran dua mafia pun tidak bisa dihindari lagi. Di tengah pertempuran para mafia, Rizky melihat kesempatan. Ia berhasil melepaskan diri, membawa Miri dan uangnya juga pergi. Dugaannya tepat, saat gerombolan itu saling sibuk, mereka berhasil kabur. Bahkan polisi yang datang menganggap Rizky adalah korban dari pertarungan itu. Namun lagi-lagi, Rizky dan Miri berhasil selamat dengan cara mereka bilang Tuhan itu adil. Dan di antara Rizky dan Miri, keadilan itu terasa nyata. Miri yang cantik dan manis ternyata tidak secerdas Rizky. Di saat ia ingin kabur membawa uang itu, ia baru menyadari bahwa pintu mobil polisi terkunci rapat. Jadi Miri harus membantu Rizky, atau mereka berdua akan menghabiskan sisa hidup di balik jeruji besi. Nah, inilah yang harus Miri lakukan. Pertama, ia harus mengaku sebagai anak Handoko. Kedua, dia harus pergi secepat mungkin setelah menemukan flash disk Cahyo. Dan terakhir, ia harus terus mengaku sebagai anak Handoko, sekalipun 누구? 아, 저 한상무님 딸인데요. mungkin awalnya Miri memang ceroboh dan bodoh. Namun kali ini Miri beruntung, karena akhirnya dia bisa mengaku sebagai anak tiri Handoko di hadapan CEO mereka. Bahkan untuk kabur dari sana, Miri tiba-tiba mendapat ilham harus melakukan apa. 이게 그렇게 중요했어. 그렇게 따뜻하게 대해주더니 볼 테니까 하고 싶은 대로 마음대로 해면 어때 새끼야? 야! 한상무, 더 설명 들을 필요가 없구먼. 너 거기 안 서? 이봐, 한상무. 회장님. Berbeda dari biasanya, kali ini Miri tidak bisa dibodohi. Apalagi ia tahu bahwa isi flash disk ini pasti begitu berharga. Dan untuk membayarnya, Miri ingin 100 jutanya dikembalikan. Atau ia akan menyebarkannya ke Facebook. Namun di tengah pertikaian itu, sebaiknya Rizky harus mengalah. Atau semua warga Korea akan segera menemukan mereka saat ini juga. Tapi sepertinya Rizky punya ide lain. 신분증이나 면허증 없이 사는 방법도 있을 것 같은데. Tenang. Rizky bukan asal beli karena FOMO habis jadi orang kaya baru. Tapi dia punya rencana lain untuk membalaskan dendam Cahyo dan segera mengakhiri semua drama ini. Sebagai permulaan, dia akan mengumpulkan 3 pihak yang sedang mencari mereka. Pertama, jelas Handoko dan Soleh. Selanjutnya, tentu adalah 2 polisi yang ingin tahu siapa sebenarnya dalam semua ini. Dan terakhir ada Dedi dan komplotannya yang akan memecah fokus 2 pihak sebelumnya.
Dan setelah semuanya berjalan lancar, maka saat ini Rizky hanya perlu mengancam Handoko dengan flash disk milik Cahyo. Mungkin Handoko punya segalanya, namun Rizky tahu kalau nasib dan masa depannya tergantung isi flash disk sahabatnya itu. Dan jika Handoko ingin selamat, maka ia harus segera menemukan mereka secepatnya. Terakhir, Rizky sebenarnya ingin tahu apa isi flash disk Cahyo yang sampai harus ditukar dengan nyawa sahabatnya sendiri. Namun ketika ia akhirnya tahu apa isi video terakhir yang ada di dalamnya, tiba-tiba mungkin rencana Rizky untuk mengecoh Handoko dan polisi lumayan berhasil. Namun ia lupa dengan Dedi yang akan melakukan apapun demi mendapatkan barang yang ia mau. Dan mungkin sekarang adalah kesempatan terakhir mereka untuk lolos, atau perjuangan mereka berdua harus terhenti sampai di sini. Tetapi di saat keadaan mereka terdesak, sekali lagi bakat tipuan Miri berhasil menyudutkan Dedi sebagai penculik. Rizky ingin berterima kasih pada Miri. Ia lalu membuka cerita tentang mimpinya. Dulu, ia bermimpi menjadi seorang penyanyi. Tapi impiannya berubah, dan itu demi membahagiakan sahabatnya. Ironisnya, saat ia hampir meraih mimpi, sahabatnya itu malah pergi. Kini Rizky ada di sini, berjuang untuk sebuah keadilan. Miri bertanya, lalu apa mimpinya sekarang? Rizky tak menjawab. Ia hanya bisa diam dan berharap yang terbaik untuk hari esok. Di perjalanan, Miri bertanya, sampai kapan kita harus lari? Apakah rencana kita akan berhasil? Rizky hanya menjawab, besok. Ia berjanji semuanya akan berakhir esok malam saat mereka menonton pertandingan baseball kesukaan CEO mereka. Setelah itu, Miri bisa melakukan apapun yang ia mau dengan semua uang ini. 네? 아저씨가 찾던 게 그게 맞아? 찾던 건 아닌데 뭘 찾아야 될 줄 알았어. Miri tertegun. Ia tak percaya Rizky akan memberikan semua uang ini. Lalu bagaimana ia akan melanjutkan hidup? Rizky tersenyum. Ia berkata tak usah khawatir. Ia sudah mendapatkan apa yang selama ini ia cari. Miri pun terharu melihat kebaikan hati Rizky. Sebagai tanda perjuangan mereka, Miri memberikan liontin miliknya sebagai pengingat bahwa mereka pernah berjuang bersama demi kebenaran. Malam itu, Miri mentraktir Rizky. Ia ingin Rizky tidur nyenyak agar rencana esok berjalan lancar. Namun saat Miri menonton TV, tiba-tiba muncul berita yang membuatnya takut. Rizky dikabarkan sebagai otak penggelapan pajak dan tega menghabisi sahabatnya sendiri. Rizky segera membantah. Ia berjanji akan membuktikan bahwa bukan dia yang menghabisi nyawa sahabatnya. Jadi Miri harus percaya padanya. Maka malam itu juga Rizky tahu kalau ini pasti adalah ulah Handoko agar ia bisa menjebaknya sekali lagi. Namun jika Handoko masih menginginkan uangnya, maka esok malam ia menantangnya untuk bertemu di pertandingan baseball. Nasib mereka semua akan ditentukan malam ini. Rencana Handoko dan Soleh, langkah Dedi, dan perjuangan Rizky demi keadilan, semuanya akan menemui akhirnya. Rizky sadar, ini mungkin malam terakhirnya bersama Miri. Karena itu, ia akan membawanya ke tempat ini. Tempat di mana ia akan membuktikan dirinya tidak bersalah. 오셨습니까, 상무님? Rizky berpikir ia sudah terlambat. Namun sepertinya Handoko lah yang harus berkata demikian. Tanpa Handoko duga, Rizky ternyata mengundang seorang politisi terkenal yang merupakan saingan bisnis mereka. Dengan bukti rekaman ancaman Handoko pada Cahyo, karirnya akan berakhir di sini. Namun saat Rizky merasa menang, tiba-tiba 한상무. 준태야! 당신은 뭐야? 이 사람들이지. 아유, 그냥. Rizky mengira ia akan menang. Tapi ia lupa satu hal. Keadilan tidak akan pernah bisa melampaui materi dan kekuasaan. Handoko tertawa. Ia tahu Rizky bukan siapa-siapa.
ia yakin politisi paling jujur sekalipun akan tunduk ketika ia tawarkan keuntungan 3 kali lipat. Jadi sekarang, tamatlah riwayatmu. Meskipun Handoko sudah merasa menang, tapi yang tahu di mana sisa uangnya hanyalah Rizky. Dan sepertinya Handoko perlu menyadari bahwa Rizky juga tidak bekerja sendiri. Atau dengan kata lain, Rizky telah mengajak klien Cahyo dulu sebagai mata-mata. Setelah berhasil membujuknya dengan fakta bahwa Handoko lah otak di balik semua kekacauan yang terjadi. Bahkan Rizky telah merekam semua kejahatan Handoko sejak di ruangan tadi. Dan saat ini, semua media Korea sudah tahu bahwa semua fitnah tentang Rizky adalah kebohongan yang sengaja Handoko mulai demi melindungi dirinya sendiri. Dan jika Handoko ingin uangnya kembali, maka ia harus berhadapan dengan orang-orang di belakangnya. Iya, mungkin semuanya mengira kalau rangkaian kejadian ini hanyalah kebetulan semata. Namun kalian salah. Sebab sejak awal, Rizky sudah bisa memperkirakan mereka akan bertemu di sini. Bahkan Rizky pun sengaja meninggalkan Miri sendirian di kursi penonton karena ia sudah tahu bahwa Dedi akan mengincar leontin paus yang ada di kalungnya. Dan sekali lagi, ia yakin bahwa keadilan akan berpihak kepadanya setelah pertempuran dua mafia ini selesai terjadi. Dan tepat sebelum semuanya berakhir, Rizky tak mau mengalami kehilangan sekali lagi. Dan demi seseorang yang paling berharga baginya, kali ini ia akan menunjukkan mimpinya pada orang yang paling ia cintai, yaitu dan di detik paling menegangkan dalam hidupnya, Rizky segera berlari untuk mengambil lagi sisa uangnya dari Handoko. Namun ia mengambil bukan untuk dirinya sendiri, tapi ia sengaja menjatuhkan barang buktinya agar polisi bisa menangkap semua gerombolan Handoko dan Soleh. Dan tak terkecuali Dedi beserta semua preman suruhannya. Dan terakhir, mereka berdua ingin mengucapkan salam perpisahan kepada orang-orang yang telah mengacaukan hidup Miri dan Rizky selama ini. Keesokan harinya, Rizky ternyata berhasil menepati janjinya pada Miri. Mungkin bukan janji yang fantastis, ataupun janji yang berlebihan. Namun, sebuah janji di mana mereka berdua tidak lagi harus lari dan dikejar oleh musuh mereka selama ini. Dan dari sinilah, akhirnya pihak kepolisian berhasil mengungkap sebuah kebenaran. Bahwa dalang yang terlibat di dalam kasus penghabisan nyawa Cahyo, sekaligus penggelapan dana perusahaan pajak nasional, adalah Handoko dan Soleh. Dan tidak hanya itu, berkat kerjasama Rizky dan Miri, kepolisian juga berhasil mengamankan mafia perhiasan yang telah lama diburu polisi. Dan pelaku utamanya tidak lain dan tidak bukan adalah Dedi. Nah, mungkin ada yang belum paham sama endingnya. Oke, yang pertama sudah jelas ternyata Rizky akhirnya bisa menemukan jodohnya. Meskipun dari awal dia tidak pernah menyangka bisa jatuh cinta dengan penipu cantik seperti Miri. Tapi itu semua ternyata juga dirasakan oleh Miri, yang diam-diam juga tak menduga bahwa di masa depan jodohnya adalah imigran paling kaya di Seoul. Dan kenapa bisa jadi paling kaya? Oke. Buat kalian yang nggak ingat, gini. Dari tadi ada yang tahu belum apa isi leontin paus yang sangat diburu oleh Dedi? Nah, kalau kalian nggak sama kasus mafia perhiasan tadi, maka jawabannya sudah jelas. Kalau isi leontin itu adalah berlian paling mahal, yang nilai satuannya bisa mencapai 16 miliar rupiah. Dan katanya jumlah berlian di dalam leontin itu ada 10. Yang artinya saat ini Rizky dan Miri bisa hidup slow living selama mungkin, sampai aset 165 miliar rupiah itu bisa mereka habiskan. Kebebasan mungkin adalah sebuah kata yang rasanya sangat luas maknanya. Tapi kira-kira satu kata inilah yang ingin disampaikan film ini. Mungkin Rizky sendiri nggak sadar kalau endingnya akan jadi seperti itu. Persis seperti kebebasan yang berulang kali Cahyo bahas di awal, sebelum dia tiada. Dan itu bukan cuma tentang kebebasan finansial, tapi lebih tepatnya adalah kebebasan hati nurani
dari semua rasa bersalah yang ada. Ya kalau contohnya, kalau menurut kisahnya Rizky, dia baru saja nemuin kebebasan hatinya setelah namanya berhasil bersih seperti dulu lagi. Dan mungkin kalau dia nggak ketemu Miri, dia juga nggak akan pernah nemuin definisi kebebasan sejati. Karena sebenarnya kisah Miri dari awal sampai akhir pun juga menyiratkan soal kebebasan. Cuma bedanya, kebebasan Miri di awal adalah cara yang salah. Sedangkan ketika ia berhasil hidup berdua bareng Rizky, Miri jadi tahu bahwa kebebasan yang ia cari bukan lagi soal materi, namun tentang menemukan pasangan yang berani hidup benar dan yang cerdas walau mukanya mirip imigran. Ya Allah, maaf Mas Rizky. Tapi gini deh, seenggaknya dari film ini kita bisa belajar bahwa tidak selamanya kebebasan adalah ruang membebaskanmu. Dan tidak jarang pula, kebebasan justru adalah kehendak yang tidak pernah puas. Dan jika bisa memilih, maka pilihlah kebebasan yang tak pernah merugikan siapapun. Saya Gua Kundan segenap tim usaha Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like. Terima kasih buat yang sudah memberikan komentar. Terima kasih buat yang sudah mensubscribe dan juga memencet tombol thanks ya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah sangat membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi ada banyak masalah dan itu berat banget, yang tenang. Nggak perlu buru-buru, nggak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semua dengan kepala yang dingin. Jadi sekarang tarik napas, buang, tanggal kopinya, ambil koreknya, dan sebatin aja dulu.